Setelah 5 tahun di sekolah komando, Dogi akhirnya pulang. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan ibunya yang terbaring di genangan darah. Dogi panik dan jatuh ke tanah. Ketel di atas kompor berasap dengan gila-gilaan. Di atas meja masih ada makanan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Rangsangan spiritual itu seperti sambaran petir di telinga, membuat Dogi merasa putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, polisi menangkap si pembunuh. Tetapi dia tidak hanya tidak bertobat, tetapi juga berdiri di depan semua orang, mensimulasikan tindakan pembunuhan. Setiap gerakannya seperti pisau yang menusuk jantung Dogi. Bahkan senyum tanpa rasa malu. Tidak ada yang bisa memaafkannya. Dogi memutuskan untuk buru-buru menanganinya, tetapi dihentikan oleh polisi. Mereka menggunakan senjata anestesi untuk menembak tubuhnya, lalu memaksa Dogi jatuh ke tanah. Aku pasti akan membunuhmu sendiri. Pada malam hari, Dogi berdiri putus asa di jembatan. Dan sekarang ada orang misterius yang melihat file informasinya. Dia memiliki pengalaman hidup yang sama dengan Dogi. Sejak itu, kehidupan pemeran utama pria telah benar-benar berubah. 4 tahun kemudian, hari itu adalah hari yang cerah. Satu kriminal memperkosa seorang anak di bawah umur. Dibebaskan sebelum batas waktu untuk dibebaskan dari penjara, karena dia didiagnosis menderita penyakit mental. Orang-orang sangat menentangnya, mereka terus memprotes. Tapi meski begitu, dia dengan lancar masuk ke mobil dan pergi dengan selamat. Kejadian ini mendapat perhatian banyak orang, sehingga mobil reporter yang mengikutinya sangat ramai. Adegannya seperti kejar-kejaran. Tiba-tiba sebuah taksi muncul, yang langsung berbelok ke jalan pintas, lalu menabrakkan mobil yang menghalangi di tengah jalan. Semua mobil wartawan tertinggal di belakang. Hal ini membuat si penjahat merasa sangat senang. Tapi segera dia menemukan ada sesuatu yang salah. Bertanya apakah dia salah jalan. "Hei, apakah kamu tahu jalannya? Aku sudah menyuruhmu pergi ke arah yang berlawanan." Tapi pengemudi belum mengatakan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil. Penjahat itu mengeluarkan ikat pinggangnya, bergegas dari belakang dan melingkarkannya di leher pengemudi. Tapi pengemudinya bukan tipe orang yang mudah ditangani. Dia tidak hanya dengan mudah mendorong penjahat ke bawah, tetapi juga menggunakan tangannya untuk mencekik lehernya. Kemudian dengan dingin menusuknya di paha dengan sebatang besi. Lalu dengan mudah melepas alat pelacaknya. Mobil masuk ke dalam terowongan. Ada mobil yang terlihat seperti taksi di depannya. Setelah pengemudi menyalakan saklar, mobil langsung melaju kencang. Kemudian berputar 360 derajat. Ketika kedua mobil itu berpapasan, dia membuka jendela mobil dan melemparkan alat pelacak penjahat ke mobil itu. Kemudian melemparkan barang-barang penjahat ke mobil itu. Selanjutnya, seseorang menurunkan plat nomornya dan menggantinya dengan yang baru. Keluar dari terowongan, taksi berubah menjadi mobil biasa. Berhasil lolos dari cengkeraman media. Penjahat di kursi belakang yang tidak sadarkan diri. Pengemudi taksi ini adalah Dogi. Disinilah orang sampah disimpan. Yang operatornya adalah pemimpin Bluebird, Yang Sung-chul. Pada 4 tahun yang lalu, dia menerima Dogi dalam keadaan putus asa. Karena masa lalu mereka yang traumatis. Mereka menciptakan organisasi ini untuk membantu para korban membalas dendam. Penanggung jawab sektor teknologi adalah Go-eung. Bekerja di terowongan adalah Kyung-gu. Penanggung jawab tata rias adalah Insinyur Ji-eon. Dogi bertugas mengumpulkan orang sampah sosial. Pada hari biasa, mereka bekerja di bengkel mobil. Ketika ada misi, maka masuklah ke dalam mobil untuk beraksi. Orang-orang sampah masyarakat diberikan kepada kakak perempuan yang terkenal untuk berurusan dengan mereka. Sisa hidup mereka akan dihabiskan di sini. Di bus, anak-anak dengan gembira menyanyikan paduan suara. Tiba-tiba sebuah Audi putih berlari ke depan untuk menghentikan bus. Dia meliuk-liuk, dengan sengaja menghalangi jalan busnya, membuat anak-anak menangis ketakutan.
Saat ini, guru tidak tahu harus berbuat apa. Ada sebuah taksi datang. Langsung hentikan Audi putih. Berkat itu, bus baru dengan mudah pergi. Orang-orang di Audi putih dengan cepat turun. Mereka sengaja memecahkan kaca untuk memberi isyarat memaksa Dogi keluar untuk menanyainya. Membuat penumpang di dalam mobil takut berkeringat dingin. Dogi menyuruhnya menunggu 2 menit. Dia harus keluar untuk mengurus beberapa masalah. Karena takut, penumpang itu melapor ke polisi. Dogi dengan santai turun dari mobil. Mengajari para preman agar tahu cara memperlakukan anak di masa depan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari tangan Dogi. Preman itu berlutut dan memohon maaf padanya. Bahkan menerimanya sebagai kakak laki-laki. Tadi aku menekan nomor yang salah. Aku maaf. Berpamitan pada kakaknya. Tapi itu hanya pekerjaan sampingan Dogi. Pada malam hari, seorang gadis berdiri di jembatan. Bu, aku tidak ingin mati. Sebenarnya, dia tidak ingin mati. Hanya karena keadaan memaksanya seperti itu. Pada saat ini, sebuah sepatu jatuh. Gadis itu menundukkan kepalanya. Menemukan iklan layanan balas dendam taksi. Akhirnya melihat harapan. Tidak takut malam. Dogi menerima informasi dan langsung berangkat. Nama gadis ini adalah Bokja. Dia dibesarkan di panti asuhan sejak usia muda. Meskipun pikirannya agak terbatas. Tidak mempengaruhi ketika melakukan pekerjaan biasa. Diperkenalkan oleh broker asuransi Jong Won. Dia pergi ke pabrik untuk bekerja. Meskipun dia mengatakan dia adalah pekerja kantoran. Tetapi ketika dia pergi bekerja, dia menyadari bahwa pekerjaan sebenarnya adalah menggores sisik ikan. Bokja alergi ikan sejak kecil. Pada dasarnya tidak berani menyentuh ikan mati. Bosnya segera mendekat dan bertanya, "Apakah kamu takut ikan?" "Ya, aku alergi terhadap ikan." Dia bekerja sangat keras sehingga bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Bokja telah dipaksa bekerja di sana selama 3 bulan. Hari itu, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Bokja dengan cepat memanggil broker Jong Won. Dia sedang makan malam saat ini, pada dasarnya tidak ingin menjawab panggilan telepon Bokja. Lalu Bokja langsung berlari ke jembatan. Tiba-tiba sebuah mobil polisi muncul. Meskipun pikiran Bokja agak terbatas, dia juga tahu meminta bantuan polisi. Polisi dengan cepat menyuruhnya masuk ke mobil. Tetapi dia adalah kaki tangan bosnya. Bokja memutuskan untuk bunuh diri di kamarnya. Dia dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi itu tertidur lelap. Dia menyelinap keluar dari rumah sakit. Kemudian dia kembali ke jembatan sendirian. Setelah mendengar cerita itu, Dogi segera memberikan amplop kepada gadis itu. Lalu menyuruhnya turun dari mobil. Bokja pergi ke mesin permainan. Mengikuti instruksi, memasukkan koin. Mesin permainan menunjukkan 2 pilihan. Jika ingin balas dendam, pilih biru. Jika ingin melewatkan, pilih merah. Bokja mengingat hari-hari terakhir yang menyedihkan. Dia dengan tegas memilih tombol biru. Para anggota dengan cepat menerima sinyalnya. Mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka. Pergi ke ruang rapat. Ketua Sung Chul memaparkan rencana terperinci. Lalu Dogi mengambil peralatannya. 5, 2, 8, 3 mulai bertindak. Dogi pergi ke lokasi konstruksi dan melihat-lihat. Saat ini Goeng telah mengendalikan seluruh sistem kameranya. Selanjutnya Dogi langsung berurusan dengan mereka. Yang pertama adalah polisi Jong Geun. Setelah dia menerima uang perlindungan, dia dengan senang hati bernyanyi. Malam itu kau dan aku, kita menjadi satu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh mobil Dogi. Taksi melaju kencang, menyalip mobil Jong Geun. Polisi baru saja menerima uang keamanan. Yang sedang senang dan terus bernyanyi. Sopir taksi segera mengeluarkan rak besi khusus. Langsung meletakkannya di bagian depan mobil. Dan kemudian mulai lagi. Dia menyalakan semua sakelar. Mobil segera berakselerasi. Mengarahkan dengan benar ke mobil di depan dan bergegas.
Menabrak setir sekali. Lawan segera terbang ke langit. Dogi mengambil barang-barangnya dan tape recorder. Dan segera pergi. Orang kedua adalah broker kulit hitam yang juga merupakan agen asuransi Jong Won. Dia mengkhususkan diri dalam menjual pekerja ke lokasi konstruksi. Kemudian menerima sejumlah besar uang. Bagaimana layanan balas dendam mengabaikannya? Mobil itu memercikkan air ke Jong Won. Dia baru saja akan marah. Pemimpin Sung Chul keluar dari mobil dan meminta maaf. Dan berjanji untuk membelikan asuransi untuknya. Setelah mendengar itu, Jong Won tertawa senang. Sung Chul melihat begitu, mengundangnya ke mobil untuk membahas detailnya. Akhirnya, ikan sudah menggigit kailnya. Menunggu Sung Chul masuk ke mobil. Kyunggu yang di belakang menggunakan stimulator listrik untuk membuat mangsanya pingsan. Toples ini adalah sel Jong Won. Pada saat ini, Do-gi meminjam alasan ingin membeli minyak makanan laut. Yang muncul di lokasi konstruksi. Lalu langsung meletakkan peti uang di atas meja. Memesan 50 barel minyak makanan laut dari lokasi konstruksi. Menandatangani kontrak yang menetapkan pengiriman dalam waktu 3 hari. Kemudian pergi dengan angkuh. Malam itu ketika Antek sedang mengemudi untuk mengantarkan barang. Dia menemukan seseorang menghentikannya di tengah jalan.